Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang aplikasi pinjaman online yaitu Pinjam Yuk. Jadi di video ini saya akan bahas atau berbagi informasi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Apakah aplikasi Pinjam Yuk ada DC lapangannya? Apakah aplikasi Pinjam Yuk sebar data misalkan telat bayar? Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Pinjam Yuk, teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip, nanti kalian gagal paham kalau di skip. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi tentang pengalaman gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, aplikasi Pinjam Yuk ini apakah ada DC lapangannya? Aplikasi Pinjam Yuk ini apakah sebar data, misalkan gagal bayar ataupun telat bayar? Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara rinci. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendukung channel ini. Dan saya lebih semangat lagi bikin video-video atau berbagi informasi tentang seputar pinjaman online. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini aplikasi Pinjam Yuk yang sudah telat, bukannya telat ini, tapi sudah gagal bayar. Nah, di sini ada tagihan 2.800.000. 2.800.000 ini ada 3 cicilan. Oke, kita coba cek. Sebenarnya untuk aplikasi ini sering saya infokan, sering saya update, sering saya bikin konten, perlunya saya menginformasikan buat teman-teman di luar sana yang terjerat di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, di sini ada 3 cicilan, itu tanggal 24 November 2022. Jadi ini sekitar 2 tahun nggak dibayar. Ya, ini tagihan cuma 2.800.000. Kalau teman-teman pengen tahu di aplikasi Pinjam Yuk, di video saya sebelumnya itu ada yang aplikasi Pinjam Yuk itu 11 juta nggak dibayar. Dan itu pun selalu saya update terus. Perlunya saya apa? Menginformasikan buat teman-teman. Karena banyak teman-teman yang terjebak di aplikasi Pinjam Yuk ini dan ketakutan dan panik seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada 3 cicilan teman-teman ya. Ada 3 cicilan itu sudah gagal sih. Bukan telat lagi, tapi sudah gagal. Nah, cicilan yang pertama 1.792.000, cicilan yang kedua 780.000, dan cicilan yang ketiga cuma 227.000. Ini totalnya 2.800.000 plus bunga. Jadi untuk pinjaman awal itu kisaran 1,5 juta kurang lebih. Karena keterlambatan jadi mencapai 2.800.000. Jadi bunga buat teman-teman, perlu teman-teman ketahui yang sering bertanya tentang bunga. Jadi bunga pinjaman misalkan teman-teman telat bayar itu akan otomatis bertambah untuk bunganya. Besar kecilnya tergantung berapa besar pinjaman kalian. Misalkan teman-teman nanya ke saya, "Bang, berapa setiap hari bunganya? Berapa persen?" Saya kurang paham kalau masalah bunga, ya. Jadi untuk bunga itu sesuai tagihan kalian. Istilahnya sesuai berapa besar pinjaman kalian. Jadi akan otomatis bertambah. Dan sampai kapan Bang bunga itu akan berjalan? Kalau dari pengalaman saya itu biasanya 2 bulan, kalau teman-teman masih belum bayar itu masih tetap berjalan. Baru berhentinya di pas 2 bulan atau 3 bulan. Seperti itu teman-teman ya untuk bunga itu. Ya, jadi misalkan teman-teman cuma telat 1 minggu, 2 minggu itu masih tetap berjalan bunganya. Kalau teman-teman sudah lewat 2 bulan atau 3 bulan baru stop. Seperti itu ya untuk bunga, misalkan teman-teman penasaran tentang bunganya. Oke teman-teman, nah di sini kan sudah keterlambatan ini 2 tahun. Apakah ada sebar data, Bang? Sebenarnya kalau masalah sebar data itu yang paling ditakuti sih oleh teman-teman yang telat bayar.
Sebar data sejauh pengalaman saya pribadi itu nggak ada. Aplikasi pinjam yuk nggak ada. Cuman kalau teman-teman telat bayar, dipastikan kalian dapat WA atau teror dari pihak penagih itu. Biasanya yang pertama, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami salah gunakan. Ya, itu yang pertama biasanya loh ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda nggak bayar terpaksa penagihan saya perluas. Dan yang ketiga, biasanya yang sering dilakukan oleh aplikasi pinjam yuk, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar ke seluruh kontak atau ke sosial media. Nah, itu cara-cara penagihan mereka. Intinya seperti apa itu Bang? Intinya itu gertak kalian nggak bakalan terjadi di sebar data. Cuman teman-teman panik itu karena kalian merasa punya tagihan nggak dibayar, kemudian dapat WA atau dapat chat dari pihak penagih diancam sebar data kayak gitu, kalian langsung panik kan, karena kalian merasa bersalah. Nah, sebenarnya itu nggak bakalan terjadi. Itu hanya nakut-nakuti gertak kalian agar kalian segera mencari dana talangan. Intinya kalian suruh bayar lunasi. Masalah sebar data enggak, cuman itu teror. Jadi telat bayar ataupun gagal bayar itu kalian harus siap menghadapi resiko diteror. Gak akan terjadi namanya sebar data, enggak. Sebenarnya aman sih, cuma teman-teman belajar kuat mental, itu aja sih saran saya. Ya, ini cuma tagihan 2.800.000 kan. Kalau teman-teman lihat di video saya itu ada tagihan sampai 11 juta, sampai sekarang juga aman. Kalau nggak salah sekitar 10 bulan nggak dibayar. Abang kok banyak aplikasinya? Iya, memang saya banyak. Soalnya dari beberapa subscriber sengaja saya bikin konten perlunya menginformasikan bahwasanya aplikasi ini aman gitu loh, nggak ada sebar data. Ya, jadi untuk sebar data nggak ada. Kalau menghubungi di luar Kondar memang resiko atau potensi memang ada sih. Ya, misalkan dihubungi di luar Kondar, banyak teman-teman yang komen ya, Bang saya dihubungi di luar Kondar, itu sebenarnya wajar. Kalau ada ya mungkin 2 orang atau 5 orang itu wajar sebenarnya. Kalau kalian memang nggak bayar. Ya, tapi kebanyakan teman-teman yang telat bayar, gagal bayar itu nggak ada yang dihubungi di luar Kondar. Mungkin 1 orang atau 2 orang, salah satu subscriber saya ada kayak gitu loh. Jadi potensinya ada seperti itu. Misalkan teman-teman nggak dihubungi, ya alhamdulillah kan seperti itu. Kita berharap tidak ada yang dihubungi misalkan kalian nggak bayar. Oke? Nah, kemudian saya jelaskan juga di Cilapangan aplikasi pinjam yuk ini apakah ada di Cilapangannya, Bang? Jadi untuk DC lapangan di aplikasi pinjam yuk ini sebenarnya nggak ada DC-nya teman-teman. Ini tagihan 2.800.000 sampai sekarang nggak ada. Tapi misalkan kalian telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba kalian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Itu sebenarnya sudah biasa juga. Itu hanya teror juga, sama, nggak bakalan datang DC-nya. Semua teman-teman yang telat bayar pasti dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu pasti. Itu benar nggak datang? Enggak. Meskipun dapat surat, dapat sherlockan, dapat video DC yang mau datang ke rumah, itu nggak bakalan, karena aplikasi ini masih aman. Ini tagihan 2.800.000. Kalau teman-teman lihat video saya yang 11 juta itu sampai sekarang aman. Itu daerah Jawa Barat. Kalau ini kalau nggak salah saya lupa ya, itu daerah Jawa Tengah untuk aplikasi ini. Ini salah satu subscriber yang sengaja saya bikin konten. Gitu loh. Aman. Di luar Jawa Bang lebih aman lagi, yang di Jawa aman apalagi di luar Jawa, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya aplikasi ini aman, tidak ada di Cilapangannya. Misalkan teman-teman telat bayar, resikonya ya diteror, ditakut-takuti, itu aja sih. Oke teman-teman, misalkan aplikasi pinjam yuk ini ada di Cilapangannya, nanti saya update terus. Ya, karena banyak setiap hari itu teman-teman subscriber yang WA saya, yang sharing sama saya itu mengadu, Bang saya ini. Nah, misalkan ada yang didatangi DC, nanti saya infokan gitu loh, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.